Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua selalu baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang integral fungsi aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya, perkenalkan saya Wiwit Wijayanti dengan NIM 1262042010020 dari kelas Tadris Matematika 3B Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Langsung saja kita masuk kepada kompetensi dasar. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu, kita harus punya kompetensi dasar yang jadi tujuan kita gitu. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada KD 3.10, itu tentang mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, KD 4.0 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan. Jadi nanti setelah kita masuk ke materi, memaham konsepnya, rumus-rumusnya, tujuan akhirnya adalah kita bisa menyelesaikan masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan turunan ini. Tahukah teman-teman? Ayo apa? Ternyata dalam matematika itu banyak sekali memiliki pasangan-pasangan operasi. Pasangan operasi itu contohnya apa aja? Penjumlahan, pasangannya apa? Pengurangan. Perkalian, pasangannya apa? Pembagian. Kamu, pasangannya siapa? Oke, stop, kita tidak membahas itu ya teman-teman. Jadi dalam masing-masing operasi yang berpasangan tadi, operasi pertama menghapus operasi kedua dan sebaliknya, seperti itu. Sekarang timbul lagi pertanyaan, Kak, apa tuh? Apa sebenarnya kegunaan dari pasangan-pasangan operasi tersebut? Nah, sebenarnya kegunaan dari pasangan operasi-operasi tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu persamaan. Tadi dikatakan bahwa matematika itu memiliki banyak sekali pasangan operasi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan dari operasi turunan? Siapa sebenarnya pasangannya? Nah, sebelum kita mengetahui pasangan dari fungsi turunan, teman-teman perhatikan dulu tabel di atas. Jadi ada dua kolom ya. Kolom yang pertama itu ada fungsi fx dan yang kedua itu ada f aksen x atau turunannya. Nah, kolom pertama ada x pangkat 4 ditambah 5, turunannya 4x pangkat 3. Yang kedua, x pangkat 4 dikurang 100, turunannya 4x pangkat 3 juga. X pangkat 4 ditambah setengah, turunannya 4x pangkat 3. X pangkat 4 dikurang 3/2, turunannya 4x pangkat 3. Nah, sama kan? Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika suatu fungsi x pangkat 4 ditambah c, itu pasti hasilnya akan 4x pangkat 3. Nah, 4x pangkat 3 ini disebut dengan anti turunan. Jadi inilah pasangan dari turunan itu teman-teman. Kita sudah tahu ternyata turunan ini pasangannya adalah anti turunan. Nah, kalau turunan itu jumlah pangkatnya turun. Kalau anti turunan itu pangkatnya kita tambah 1.
Jadi dapat kita simpulkan juga bahwa definisi antiturunan itu adalah F suatu antiturunan F kecil pada interval I apabila F aksen X sama dengan Fx kecil untuk semua X dalam I. Nah, selanjutnya adalah notasi antiturunan. Bagaimana notasi dari antiturunan itu? Nih, ada tanda seperti ini, itu disebut dengan integral fx dx. Itu maksudnya adalah integral suatu fungsi fx terhadap dx ya teman-teman ya, cara bacanya. Nah, kalau fx-nya itu diganti dengan u, bagaimana? Jadi bacanya integral fu terhadap du. Begitupun seterusnya. Nah, notasi-notasi ini disebut juga sebagai integral tak tentu. Nah, terus bagaimana rumus-rumus dasar integral tak tentu itu? Kita udah masuk rumus-rumus nih teman-teman. Nah, ada dua tabel lagi, teman-teman perhatikan. Yang satu fx, yang satu f aksen x sama dengan f kecil x. Nah, x pangkat 4 turunannya 4x pangkat 3. X pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2. X pangkat 2 turunannya 2x. X pangkat 1 turunannya 1. Atau seperti ini, turunannya 4x pangkat 3. Terus antiturunannya x pangkat 4. Turunannya 3x pangkat 2. Antiturunannya x pangkat 3. Nah teman-teman, gimana caranya kok bisa seperti itu gitu? Jadi itu ada rumusnya juga teman-teman ya. Ada rumusnya juga. Jadi ini ada caranya kenapa bisa seperti itu. Yang di samping dari tabel kita ambil dari yang turunannya tadi, 4x pangkat 3. Kok bisa jadi x pangkat 4 ini gimana caranya? Caranya itu 4 per pangkatnya kita turunin 3 tambah 1. Kenapa 1 tambahnya? Karena itu udah rumus x. Pangkatnya berapa tadi? 3 tambah 1. Ya. Terus yang kedua sama 3 per, ya kan? 2 pangkatnya kita turunin, 2 tambah 1 x pangkatnya tadi berapa? 2 kita tambah 1, jadinya kan x pangkat 3. Begitupun selanjutnya 2x. X ini sebenarnya pangkatnya berapa? Ada pangkatnya nggak? Ada. Pangkatnya berapa? 1. Jadi 2x ini satunya kita turunkan, 1 tambah 1 x. Terus 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi hasilnya x kuadrat. Nah, 1 ini ada pangkatnya enggak? Ada atau enggak? Ada. Pangkatnya berapa, Pak? 0. Jadi 1 per 0 ditambah 1 x 0 tambah 1. Jadi hasilnya x pangkat 1 atau x. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah integral x pangkat r dx sama dengan a per r tambah 1 x pangkat r tambah 1 ditambah c untuk r sebarang bilangan rasional dan r tidak sama dengan 1. Lalu timbul pertanyaan, Kak, bagaimana jika r-nya itu min 1? Ada rumusnya juga. Integral ax pangkat r dx sama dengan a ln mutlak x tambah c. Itu untuk bilangan rasional yang sama dengan min 1. Begitu ya teman-teman ya.
Lalu kita masuk lagi sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan f dan g itu mempunyai integral tak tentu, dan misalkan k itu adalah suatu konstanta, maka jadi ada 3. K f x dx sama dengan k integral f x dx. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang ketiga, ini sebenarnya sama, hanya tandanya saja yang dirubah. Kalau yang pertama tadi plus, yang kedua ini apa? Min. Jadi itulah yang disebut pasangan operasi. Kalau ada penjumlahan, pasti ada pengurangan. Integral fx dikurang gx terhadap dx, jadi sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Ya, seperti itu. Nah, sudah selesai pembahasan kita. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini kakak punya 5 contoh soal. Jadi soal yang pertama ada integral 3x kuadrat ditambah 4x dx. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, teman-teman lihat di sifat-sifat integral yang number 2 ya. Itu caranya seperti itu. Jadi kita pisah, kita penggal. Jadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral 4x dx ya, sama dengan, jadi kita turunkan jadi 3 per pangkatnya kita turunkan ke bawah, r tambah 1 ya, kayak sifatnya tadi. Berarti r nya itu berapa? 2. Jadi 2 tambah 1 x, jadi 2, pangkatnya kita tambahkan 1 lagi, 2 tambah 1 ditambah 4, x pangkatnya berapa? 1, jadi 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, jangan lupa plus c. Nah, jadi hasilnya kan 3 per 3, kita coret, 3 bagi 3 berapa? 1, kita tulis aja x, jadi x pangkat 3 ditambah 4 per 2 berapa? 4 dibagi 2, 2, jadi 2x pangkat 2 plus c. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, mudah. Pokoknya intinya kalau ada soal seperti ini, kita penggal dulu. Setelah kita penggal, lalu kita turunkan satu persatu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Ini sebenarnya cara penyelesaiannya sama-sama gitu ya. Cuman mungkin beda pangkatnya. Yang kita lihat, integral u pangkat 3 per 2 dikurang 3u ditambah 14 du. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Sama, u pangkat 3 per 2 kita tambah 1 per ya, 3 per 2 kita tambah 1, terus dikurang 3u. 3u itu berapa? 3u pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah 14u ditambah c. C nya jangan lupa karena c itu adalah sembarang konstanta ya. Lalu kita jumlahkan. Jadi tadi u pangkat 3 per 2 tambah 1 berapa hasilnya? Jadi u pangkat 5 per 2. Di bawahnya berapa? Sama, 5 per 2. Terus 5 per 2 kita kalikan ke atas. Jadi 2-nya kita naikkan ke atas. Jadi hasilnya 2 per 5 u pangkat 5 per 2. Dikurang yang kedua lagi, 3 u pangkatnya 1 tambah 1 per 1 ditambah 1. Oke. Nah, hasilnya 3 per 2 u kuadrat tambah 14u ditambah
C. Itulah hasilnya. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nomor 3 ini caranya adalah kita kan itu integral X tambah 2 kuadrat dalam kurung ya, dalam kurung pangkat 2 dx sama dengan berapa gitu kan. Jadi penyelesaiannya kita kalikan dulu dan hasilnya adalah integral x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dx. Nah, setelah itu caranya masih sama, kita penggal-penggal dulu, habis itu kita turunkan satu-satu. Nanti itu ketemu hasilnya 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 4 per 0 ditambah 1 x 0 ditambah 1 plus c. Nanti kita jumlahkan hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x kuadrat ditambah 4 per 1 x pangkat 1 ditambah c. Nah, kita lebih sederhanakan ya teman-teman ya. Jadi nanti hasil akhirnya 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Nah, 2 soal lagi ya teman-teman ya. Nomor 4 ini ada integral akar x dx. Waduh, sudah berakar-akar ini teman-teman ya. Jadi tingkat kesulitannya itu udah mulai nambah dikit. Tapi sebenarnya ini nggak sulit teman-teman ya. Ini nggak sulit sama sekali. Kita harus tahu sifat-sifat eksponensial. Nah, sebenarnya ini mudah. Nah, jadi langsung aja ke penyelesaiannya. Jadi integral kita pangkatkan ya teman-teman. Akar itu kalau kita pangkatkan itu setengah. Jadi x pangkat setengah dx. Nah, caranya udah balik ke cara yang tadi, sama aja caranya. Udah dapat hasilnya. Nih teman-teman lihat yang pas bagian 2 per 3 x 3 per 2 ditambah c. Nah, ini sebenarnya kalau udah sampai di situ teman-teman udah benar. Cuman di dalam penjelasan yang saya buat ini lebih saya sederhanakan. Jadi 2 per 3 x kita pecah 1 tambah setengah tambah c. Jadi 2 per 3 x pangkat 1 x pangkat setengah tambah 1 sama dengan 2 per 3 x, dan x setengahnya tadi kita akarin jadi akar x tambah c. Nah, seperti itu. Dan soal yang terakhir ada nomor 5 ya. Akar integral x kuadrat dikali akar 3x kuadrat dx. Saya loh, ini udah semakin kompleks karena di luarnya ada 3-nya. Ini adalah salah satu sifat eksponensial ya teman-teman ya. Jadi caranya sebenarnya nggak susah, caranya easy. Teman-teman cuma harus paham konsepnya aja sebenarnya. Dan kita lanjutkan. Integral x kuadrat dikali, nah kalau akar 3x kuadrat ini kita pecah, kita sederhanakan, kita jadikan pangkat, hasilnya 2 per 3 dx ya, sama dengan integral x kuadrat ditambah 2 per 3 sama dengan integral 8 per 3. Dah, 8 per 3 ini kita turunkan. Nah, itulah hasilnya, hasil akhirnya. Nanti kalau teman-teman menjawab sampai di 3 per 11, x pangkat 3 ditambah 2 per 3 plus c
Lalu 3/11 X pangkat 3. Itu sebenarnya udah benar sampai di atasnya tadi. Lalu ini lebih disederhanakan ya, dan hasilnya akhirnya 3/11 X pangkat 3 akar 3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau teman-teman kurang paham atau ada penjelasan saya yang sedikit rumit untuk dipahami atau ada kesalahan, saya menerima kritik saran dari teman-teman juga. Dan video ini dibuat dalam memenuhi tugas akhir semester pelajaran keterampilan dasar mengajar. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.